merupakan video Kristen munafik dalam postingan yang lalu. Dia selalu menentang bahwa Yesus dan Nabi Isa itu tidaklah sama. Bukan karena sejarah, tetapi beberapa orang yang dia kritisi, Yesus itu adalah Nabi Isa di agama mereka. Kira menurut kalian bagaimana? Yesus Kristus yang dikenal dalam iman Kristen yang sejati itu tidak pernah sama dengan Nabi Isa dalam iman Islam. Kita nggak kenal Nabi Isa itu siapa. Bahkan ketika saya mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda, justru karena saya menghormati iman mereka. Biar mereka itu bertanggung jawab atas histori yang ada di dalam kitab suci mereka. Kalau disama-samain, ya secara metodologi ya pasti gagal lah. Soalnya bukti historisitas Kristus itu lebih dalam dan lebih banyak. Jadi memang harus berbeda, tidak sama. Karena kita dengan mereka itu tidak sama. Kita itu Abrahamik itu ada 3. Ada Kristen, ada Yahudi, dan ada Samaritan. Bagi kita, mereka itu tidak termasuk Abrahamik, iman Abraham. Bagi kita, mereka itu tidak termasuk Abrahamik, iman Abraham. Karena substansi pengajaran yang mereka berikan itu berbeda dengan apa yang kita imani. Begitu. Jadi ya udah, berbeda saja. Memang harus begitu. Jangan kamu sama-samakan. bahkan dia juga mengemukakan bahwa Islam tidak termasuk Abrahamik. Tolol sekali orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Kalian sudah menyimak cuplikan video-videonya yang lalu yang menyatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus bukanlah orang yang sama. Sekarang bertambahnya waktu dan mendapat ilmu sana-sini dari para pemikir, akhirnya kebenaran pun terungkap ya, sahabat official. Dia mengupload video di berandanya dengan mengakui bahwa Yesus dan Nabi Isa adalah orang yang sama. Jadi kami memberi penilaian bahwa kata bodoh saja tidak cukup untuk orang ini ya, tetapi memang tolol sekali orang ini. Kristus, selamat datang kembali di 3 Hari Channel bersama dengan saya Elia Myron. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas satu topik yang mungkin sering menjadi polemik di antara dialog lintas agama Kristen dan juga Islam dalam hal ini, tentang apakah Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Ya, maka dalam hal ini kita berbicara 2 aspek. Yang pertama, kita berbicara dari segi bahasa. Yang kedua, kita berbicara dari sejarah atau histori. Yang kemudian nanti kita bisa menyimpulkan apakah Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Kalau kita tinjau dari bahasa, sejatinya Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih dari sudut pandang bahasa. Kalau kita tinjau dari bahasa, sejatinya Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih dari sudut pandang bahasa. Karena itu tentang korespondensi fonetik. Ya, bahasa Yunani-nya nama Yesus adalah Iesu, lalu ditambah dengan sufiks s untuk menandakan dia maskulin. Nah, kemudian orang-orang Syria itu menyebutnya dengan 2 sebutan. Ada menyebutnya dengan Iso, ada kemudian menyebutnya dengan Isa. Di dalam orang Arab menyebutnya sebagai Yeshua. Kemudian di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yehoshua atau juga Yosua Hamasia. Yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Yesus Kristus, yang artinya Yesus Kristus atau Yesus Sang Juru Selamat dalam bahasa Indonesia. Jadi secara bahasa, Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah sama. Nah, dan si tolol ini akhirnya mengakui bahwa pemilik nama Yesus dan nama Nabi Isa adalah orang yang sama. Dia sudah lupa dengan video-videonya yang lalu di mana dia menentang keras bahwa Nabi Isa dan Yesus bukanlah orang yang sama. Namun, dia tetap menjadikan Yesus dan Nabi Isa berbeda karena secara historis atau sejarah yang tercatat di dalam kitab mereka. Jadi kita dengar dulu ya sebelum kita bahas, dan kita akan melibatkan orang yang mengaku beragama Yahudi dan mengenal keotentikan sebuah kitab suci yang dimiliki oleh orang Yahudi, orang Islam, dan orang Kristen. Tapi kemudian kalau kita berbicara tentang sejarah, maka kita harus melihat tinjauan sejarah dari kedua tokoh yang dimasukkan oleh masing-masing kitab suci ini. Yesus Kristus yang dimasukkan oleh Alkitab, bagaimana sejarahnya? Isa Al-Masih yang disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana sejarahnya? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa dari aspek sejarah, kemunculan Alkitab dengan Al-Quran itu adalah 2 masa yang berbeda. Alkitab itu selesai dikanonkan itu pada akhir abad ke-4 Masehi di Kartago. Sedangkan Al-Quran itu datang 300 tahun setelahnya, yaitu pada abad ke-7. Jadi, kita tidak bisa menyamakan antara Alkitab dengan Al-Quran. Karena Alkitab itu lebih tua 300 tahun sebelum Al-Quran itu ada. Nah, tapi meskipun demikian, kita harus melihat secara fair. Apakah memang data sejarah yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang Yesus
dengan data sejarah yang disebutkan oleh Al-Quran mengenai Isa, apakah sama? Kalau hal ini sama, tentu tidak akan ada pertentangan, tapi masalahnya ini berbeda. Misalnya, di dalam Alkitab disebutkan bahwa Yesus Kristus itu lahirnya di kandang domba di Bethlehem, dan itu didukung oleh fakta sejarah, misalnya tulisan Eusebius dan juga tulisan-tulisan sejarah yang lainnya. Namun bagaimana dengan Isa? Dia dikatakan lahir di bawah pohon kurma. Nah, sekarang ini menjadi pertanyaan buat teman-teman Islam, apakah Isa yang lahir di bawah pohon kurma ini punya data sejarah yang sejaman atau sebanding di periode pewahyuan tersebut? Nah, kalau tidak punya, maka kita tidak bisa bandingkan dengan Alkitab. Karena bagaimanapun kesaksian Alkitab bahwa Yesus lahir di kandang domba itu didukung oleh data di luar Alkitab, yaitu data sejarah yang disebutkan oleh Eusebius tadi. Lalu bagaimana dengan Isa Al-Masih yang disebutkan dalam Al-Quran yang memang lahirnya di kandang domba? Apakah punya data sejarahnya? Ya, sejauh ini saya belum menemukannya. Oleh karena itu, dari aspek kelahirnya saja dia berbeda. Kemudian yang berikutnya, ibu dari Yesus. Ibu Yesus bernama di Alkitab bernama Maria, ibu Yesus. Tapi kemudian di dalam teologi Islam, mereka menyebut ibunya Isa adalah Maryam yang adalah saudaranya Harun. Nah, kalau Maryam adalah saudara Harun, berarti Maryam ini dari suku apa? Nah, kalau di dalam Alkitab jelas bahwa Maria itu berasal dari suku Yehuda karena ia adalah anaknya Eli dan ibunya adalah Ana. Sedangkan di dalam teologi Islam, siapakah ibunya Isa? Maryam saudara Harun? Harun bukankah orang Lewi? Kalau Harun adalah orang Lewi dan Maryam adalah saudaranya, berarti Maryam adalah orang Lewi. Atau bagaimana penjelasannya dalam hal ini? Tapi kalaupun ibunya Isa Al-Masih dalam teologi Islam adalah Maryam saudara Harun, jaraknya Harun kepada Kristus kurang lebih 1.500 tahun di dalam sejarah. Lalu bagaimana mungkin ibunya Yesus 1.500 tahun lebih tua daripada Yesus itu sendiri? Nah, ini alasan yang berikutnya mengapa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab yang didukung oleh fakta sejarah itu tidaklah sama. Jawaban kami sangat simpel ya Elia untuk menjelaskan soal ini. Kenapa Islam lebih maju dan lebih masuk akal dalam menjelaskan kedua orang yang sama? Karena Islam hanya melihat sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, sementara kalian melihat perbedaannya melalui sejarah yang tertulis dalam Alkitab dan Al-Quran. Maka sampai mati kalian tidak akan pernah menemukan jawabannya. Sampai mati kalian akan membedakan sosok Isa Al-Masih dan Yesus ini. Sedang orang-orang Kristen yang mu'alaf tidak melihat perbedaan sejarahnya, tetapi melihat ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa dan Yesus alaihissalam. Karena ajaran itu yang menyelamatkan, bukan sejarah seperti Yesus yang lahir di kandang domba, Isa lahir di pohon kurma. Atau ibunya Yesus yang namanya Maria, sedang ibunya Nabi Isa bernama Maryam yang difitnah lagi bahwa Maryam itu adalah ibu dari Nabi Isa, yang adalah Maryam saudaranya Musa dan Harun. Hanya dengan kesamaan nama, kesalahannya kamu tidak mengerti sebutan kaidah orang Timur Tengah. Sebab Maryam hidup pada zaman Nabi Zakaria, bukan di zaman Nabi Musa. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi sudah lumrah ya kalau orang Timur Tengah itu menamakan anaknya dengan nama para nabi atau orang-orang soleh pada masanya. Contohnya suami Maria yang bernama Yusuf. Apakah Yusuf yang dimaksud itu adalah Yusuf anaknya Nabi Yakub atau saudaranya Yehuda? Sudah barang tentu bukan ya sahabat official. Begitu pula Maryam saudaranya Harun, bukan berarti Maryam dan Harun yang hidup satu zaman dengan Musa, karena Maryam hidup di zaman Nabi Zakaria. Jadi masalah ini tuntas ya Elia. And I have you in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. You said everything about me. Dan sekarang mari kita uji tentang kitabmu yang berbeda sejarahnya dengan Al-Quran. Orang Yahudi yang benci kepada New Testament
atau Brit Hadasha, mereka mengatakan itu adalah awon gilayon. Maksudnya adalah lembaran kejahatan, awon gilayon. Dan ada juga yang mengatakan itu adalah awen gilayon. Awen itu artinya juga sesuatu yang korup atau yang rusak gitu. Jadi ajaran Kristen itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat menyimpang. Karena kedusyat Hashem, menyucikan Hashem itu sudah mereka langgar dengan menyembah 3 Trinity tadi itu. Nah, tapi kalau kita merujuk kepada pengertian yang lain, Ein Gilayon, tanpa lembaran. Nah, huruf G, Gimel, itu kadang-kadang di dalam dialek Yahudi tertentu ada yang berubah menjadi Jimal. Gimel. Jadi, kalau misalnya Awon Gilayon. Nah, kalau kita bilang Ein Gilayon, artinya tiada lembaran. Kalau misalnya sosok Isa yang di dalam Quran itu nyata, lalu dia memberikan ajaran kepada muridnya secara lisan, berarti dia tidak mencatatnya. Murid-muridnya juga tidak mencatatnya. Kalau tiba-tiba muncul tulisan 300 tahun ke depan, itu pertanyaan dari mana tuh tulisan? Nah, jadi sebetulnya ajaran dari Isa, kalau dia real, bisa dibuktikan secara historis dan empiris. Kalau dia ada, ajarannya lisan, berarti Ein Gilayon adalah tanpa lembaran. Ajarannya diwariskan secara verbal, tanpa harus dicatat. Jadi kalau ada orang yang tanya mana Injil yang asli, pertanyaannya salah. Karena tidak pernah dituliskan dan tidak pernah diperintahkan untuk menuliskan kitab dengan judul Injil atau Ein Gilayon. Dari awal mulanya, ketika Isa memberikan ajaran Torah lisan kepada muridnya, Ein Gilayon, tanpa lembaran, tanpa ditulis, semuanya dalam bentuk lisan. Mereka hanya mendengarkan praktek tanpa mencatat. Ketika mereka semua sudah meninggal, ajaran itu punah. Kalau dibilang mana kitabnya, tidak ada. Bukti historis dan empiris apa yang mengatakan kalau Injil itu ada aslinya? Dari mana kita bisa membuktikan itu? Tidak ada. Oke, sehingga perlu dipertegas ya bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru yang dipegang oleh orang Kristen itu bukan Injil. Bukan. Menurut saya, kalau tanya menurut saya ya, itu bukan Injil. Karena Injil dalam pengertian, walaupun saya bukan seorang ahli Quran, tapi saya bisa melihat dari konteks kalau ternyata orang Islam sendiri pro kontra bahwa Injil, kitab itu bukan selalu buku. Kitab bisa ajaran kan. Nah, kalau misalnya kitabullah itu ajaran Allah, apakah harus bentuknya buku? Enggak, ternyata dalam bahasa Quran tidak seperti itu penjelasan mereka. Nah, berarti Injil itu hanyalah ajaran Torah lisan yang diwariskan oleh Isa atau Yeshua kepada muridnya. Lalu ajaran ketika mereka sudah meninggal atau hilang dari dunia ini, ajaran itu juga ikut hilang bersama mereka. Sama seperti aliran Qumran. Ada orang-orang Israel itu tinggalnya di gua-gua, namanya Isyim. Kalau orang Kristen menyebutnya Eseni. Isyim tinggal di dalam gua-gua. Ketika orang-orangnya musnah, ajarannya pun hilang. Kitabnya juga nggak ada. Dan tidak ada yang bisa mencontohkan gimana ajaran Isyim itu. Orang-orang Sedukim atau orang Kristen menyebutnya Saduki. Orang-orangnya hilang, ajarannya juga hilang. Tapi orang-orang Yehudim dan orang-orang Shomerim karena masih hidup, mungkin orang-orang Shomerim 800 orang, Yehudim banyak berapa belas juta gitu di Israel. Kalau di dunia lebih banyak lagi. Karena orang-orang yang masih hidup, ajarannya pun masih terus berlanjut. Tapi kalau Kristen, Kristianos, kitabnya itu munculnya abad ke-3, 4, dan ke-5. Dari tahun 1, dari abad ke-1 sampai abad ke-3 mereka nggak megang kitab. Jadi dari mana? Jadi itu sangat aneh kalau orang-orang Israel dari awal sudah punya kitab, orang Islam juga dari awal sudah punya kitab, walaupun prosesnya berbeda. Orang Israel, kitab disalin dari manuskrip ke manuskrip. Per lembarnya harus sama huruf-hurufnya. Kalau orang Islam mendengarkan dulu, dihafalkan, diulang-ulang, baru terakhir dicatat. Jadi proses mendapatkan kitabnya berbeda. Kalau orang Kristen, tiba-tiba 300 tahun ke depan ada kitab, itu nggak tahu tulisan siapa. Nah, dengar itu ya Elia, keotentikan sejarah, kitab yang kalian banggakan. Dari mana mereka semua mendapat informasi tentang Yesus lahir di kandang domba? Jika kitabnya saja muncul pada abad ke-3 dan ke-4 seperti yang kamu katakan. Alkitab itu selesai dikanonkan itu pada akhir abad ke-4 Masehi di Kartago. Adapun Bible ditulis pada abad ke-1 dan ke-2, itu semua klaim tidak ada salinan manuskripnya. Sedangkan salinan manuskrip yang tertua yang menjadi bukti nyata itu umurnya di abad ke-4, artinya 400 tahun setelah Yesus tidak ada. Seperti yang kamu katakan, lalu kamu bandingkan dengan Al-Quran yang semua ayatnya Allah sendiri mengabarkan kepada utusannya, di mana Allah menghibur utusannya karena manusia sudah pasti menolak para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-An'am ayat 33 sampai dengan 34. Sungguh kami mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang mereka katakan itu betul-betul membuatmu bersedih.
Nah, hai Nabi Muhammad, bersabarlah, karena sebenarnya mereka tidak mendustakanmu, tetapi orang-orang zalim itu selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Sungguh rasul-rasul sebelum engkau pun telah mereka dustakan. Contohnya seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Musa. Lalu mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan seperti halnya Nabi Yesus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat Allah. Sungguh telah datang kepadamu sebagian berita tentang rasul-rasul itu. Perhatikanlah baik-baik kalimat terakhir ya Elia. Sungguh telah datang kepadamu sebagian berita rasul-rasul itu. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran ada kisah Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Yesus, atau juga Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Dan berita ini wahyu, bukan sejarah yang dicatat 100 sampai 400 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Tapi detik itu juga Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya untuk menghafalkan, dan sebagiannya dicatat di pelepah kurma atau batu. Jadi perbedaan sejarah historis Yesus dan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, maka manakah yang lebih dapat dipercaya kira-kira? Apakah Bible yang dicatat 400 tahun setelah Yesus tiada, atau Al-Quran yang detik itu juga dihafal dan dicatatkan sewaktu Nabi Muhammad masih hidup? Nah, jika semua sudah jelas perbedaannya, mana kitab suci yang lebih otentik antara Bible ataukah Al-Quran? Mereka sangat mudah untuk menentukan masalah perbedaan sejarah yang Elia sampaikan ini. Lalu kemudian, fakta sejarah yang begitu kaya membuktikan bahwa Yesus Kristus ini pernah mati tersalib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus atas tuntutan Mahkamah Agama Sanhedrin di Israel pada waktu itu. Jadi penyaliban dan kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Tetapi dalam teologi Islam, Isa Al-Masih dikatakan tidak mati, hanya saja diserupakan. Nah, kalau memang dia diserupakan, artinya tidak ada kebangkitan yang terjadi pada hari ketiga. Karena Isa Al-Masih sudah diangkat tidak mati, karena dia tidak mati berarti tidak ada kebangkitan. Sedangkan kebangkitan pada hari ketiga itu benar-benar terjadi, dan di dalam kesaksian Kisah Rasul, ia menunjukkan dirinya kepada 500 orang. Yang artinya Yesus mati dan bangkit yang didukung oleh fakta sejarah, misalnya tulisan Josephus, Tacitus, kemudian Lucian, Marabar Serapion, dan lain sebagainya, itu tidak sama dengan deskripsi Al-Quran bahwa Isa Al-Masih itu tidak mati melainkan diserupakan, hanya diangkat ke surga. Nah, jadi dari hal ini itu tidak sama, kecuali teman-teman Islam bisa membuktikan data sejarah di abad pertama yang lebih tua dari data Josephus yang menyanggahi atau yang mendukung bahwa Yesus itu diserupakan. Ketika teman-teman Islam mungkin berkata, Isa Al-Masih kami itu adalah Yesus Kristusnya kalian. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kesaksian Isa Al-Masih atau argumen tentang Isa Al-Masih dia diserupakan itu memiliki fakta sejarah yang lebih tua, atau jangankan lebih tua, yang sama tuanya dengan data sejarah yang kami miliki? Dalam hal ini adalah tulisan Josephus di abad pertama. Nah, sampai hari ini sayang sekali saya tidak pernah menemukan itu. Nah, apakah kamu akan beriman setelah menemukan itu? Tentu tidak akan beriman. Karena di dalam Al-Quran sudah mencontohkan ya, orang-orang seperti kalian ini ingkar, munafik, bodoh. Contohnya pengikut Nabi Musa yang sudah melihat mukjizat, tetap saja ingkar. Lalu contoh yang kedua, pengikut dari Nabi Isa yang sudah mendapat hidangan dari langit dalam surah Al-Maidah ini. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa pengikut Nabi Isa Al-Masih ini ingkar, dan pendetamu pun menjelaskan. Melihat Romawi yang ada di Yerusalem, karena Anda harus tahu, Yerusalem adalah pusat kekuasaan Romawi. Ada istana Herodes di sana, pemerintahan Pontius Pilatus di sana. Begitu orang-orang dari Galilea yang menyertai Yesus lihat, wow, Yesus masuk Yerusalem, mereka mulai pulang satu-satu. Sehingga Alkitab mencatat, hanya ada Yesus bersama 12 muridnya di Yerusalem. Makanya, waktu diadili, yang teriak salibkan dia, bukanlah kelompok yang sama. Itu adalah orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh imam-imam, para ahli Taurat. Makanya mereka yang berteriak, salibkan dia. Dan Yesus diadili.
Begitu jelas kan Al-Quran di dalam ayat ini dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad bahwa pengikut Nabi Isa telah ingkar. Begitu sama dengan apa yang terjadi pada Yesus yang dikhianati oleh para pengikutnya sendiri yang sudah dipengaruhi oleh para rabi-rabi mereka. Artinya kitabmu yang perlu dipertanyakan. Bagaimana mungkin Allah mengutus Yesus untuk dibunuh lalu dijadikan Tuhan oleh kalian? Sementara hak ketuhanan itu hanya milik Allah semata, bukan milik Yesus. Jadi Elia, umat Islam itu tidak melihat sejarah yang berbeda karena sejarah tidak menyelamatkan. Tapi ajaran Yesus atau Nabi Isa Al-Masih itu sama atau tidak? Jadi jika Yesus mengajarkan di dalam kitabmu hukum yang tertinggi dari seluruh kitab para nabi adalah hukum bertuhan kepada Allah yang Maha Esa, begitu pula hukum tertinggi di dalam Al-Quran yaitu bertuhan hanya kepada Allah yang Maha Esa. Hal inilah yang dilihat oleh umat Islam dan para mu'alaf lainnya pastinya, bahwa ajaran Yesus ini yang menyelamatkan, bukan perbedaan sejarah lahirnya di kandang domba atau di bawah pohon korma. Jika kamu terus mengikuti metode perbedaan sejarah itu, maka selamanya kamu tersesat dan mati dalam kebodohan, kemudian kamu masuk ke dalam neraka yang kekal. Dan saat kamu ditanya tentang ajaran Yesus di dalam kitabmu, maka beginilah jawaban kalian. Wait, which Bible is correct? Yes. Who is Jesus? Christians say Jesus is God. But in the Bible, John 17:3, Jesus says he was sent by God. But we say he's God in the flesh. Then why does Matthew 21:11 say Jesus is a prophet? He's more than just a prophet. Does Jesus ever explicitly say he's God? No. Does Jesus ever say worship me? No. And in Luke 6:12, Jesus prays all night to God. Why would God pray all night to himself? Jesus was showing his human side. Just believe, you'll be saved on Judgment Day. But in Matthew 24:36, Jesus says he doesn't know the day of judgment. If he's God, how can he not know this? God chose to limit himself and become weak while he was on earth. So God is weak? No! But you say he died on the cross. That's right. So God can die? No! He experienced death to save us. Save us from what? The original sin. What's the original sin? When Adam, the first human ever, was tempted by Satan and ate the forbidden fruit. Hang on, so you're saying that God punished all of humanity for one person's sin, then he becomes human to crucify himself to save us from himself? It's complicated, okay? Very. If you go back to the Old Testament in Hosea 11:9, it says God cannot be a man. But this was said before Jesus was born. So God changed his mind? Yes, exactly. But in Numbers 23:19, it says God doesn't change his mind. Also in Numbers 23:19, God says he cannot be the Son of Man. And Jesus calls himself the Son of Man over 80 times in the Bible. Please, just stop asking questions. I'm literally just quoting the Bible. Have faith. Allow the Holy Spirit into your heart. Dan di akhir perbedaan di mana kalian tidak bisa membela diri lagi kecuali mengatakan tanpa Roh Kudus, Islam tidak akan bisa mengerti ajaran Yesus. Makanya Yahudi dan Islam sepakat mengatakan bahwa kalian adalah penyembah berhala. Lalu masih kamu katakan bahwa agama dan kitabmu itu benar. Padahal semua dijawab oleh kitabmu dan pendetamu sendiri. Katolik diwakili oleh penyembah patung itu sendiri dan ortodoks. Protestan itu mewakili Protestan itu sendiri, ya. Kemudian ada karismatik, ada pantai-pantaian, danu-danuan, Mormon, Advent, ya. Tapi nggak ada yang mengakui kamu nyembah patung. Wah, sumpah Pak, kami nggak nyembah patung. Untuk membedakan Katolik dan Protestan itu nyembah patung atau tidak nyembah patung. Sumpah Pak, kami nggak nyembah patung. Giliran orangnya pergi, tengok kiri, tengok kanan, lalu dicium-cium tuh patung. Ya. Silakan ya teman-teman, jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar video ini dan share sebanyak-banyaknya video-video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen ya teman-teman. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.